Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Radika Amalia Setianingrum, kemudian saya sendiri Ratna Widiawati, kemudian Rosanda Putri Cahyani, Sevita Nidia Kusumaning Ayu, dan Cindy Novita Dwi Anggraeni. Di sini kami akan mempresentasikan tentang variabel metode dan model pembelajaran. Yang pertama, apa itu model pembelajaran? Secara umum, model pembelajaran didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran yang justru lebih luas cangkupannya. Selain itu, kami juga mengambil pengertian model pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu model pembelajaran menurut Saifuddin dan Berdiati. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Kemudian, yang kedua yaitu menurut Sukmadinata dan Syaodi. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri dari peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radika Amalia Setianingrum. Di sini saya akan membahas ciri-ciri model pembelajaran dan fungsi model pembelajaran. Yang pertama, ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun tahun 2016 halaman 7, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan antara strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain, yang pertama adalah model pembelajaran merupakan rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua, berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar. Yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran. Pemilihan model dipengaruhi sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis model pembelajaran ada dua. Yang pertama adalah model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Tugas siswa adalah memecahkan masalah-masalah tersebut. Model ini menerapkan teori belajar behavioristik dan kognitivistik. Ada tujuan model yang termasuk dalam rumpunan ini, yakni 1. Inductive thinking model, model berpikir induktif yang dikembangkan oleh Hilda Tabah. Yang 2. Inquiry training model, model pelatihan, inquiry, penyingkapan, penyelidikan yang dikembangkan oleh Richard Schuckman. Yang ketiga yaitu scientific inquiry, penyelidikan ilmiah yang dikembangkan oleh Joseph J. Yang keempat adalah konsep attainment, pencapaian konsep oleh Jerome Bruner. Yang kelima adalah cognitive growth, pertumbuhan kognitif, dikembangkan oleh Jean Piaget. Yang keenam adalah advanced organizer model, model pengatur atau penyelenggaraan tingkat lanjut oleh David Ausubel. Jenis model pembelajaran yang kedua adalah model pribadi. Model mengajarkan dalam rumpun. Ini berorientasi kepada perkembangan diri individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat,
pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Model-model pengajaran dalam rumpunan ini sesuai dengan paradigma student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa atau peserta didik. 1. Yaitu Social Interaction Model, model interaksi sosial. Rumpun model mengajar Social Interaction Model menitik beratkan pada proses interaksi antara individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Yang kedua, behavioral model, model perilaku. Rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Macam-macam model pembelajaran. Ada 12 macam metode pembelajaran, diantaranya yaitu model pembelajaran inquiry. Model pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan yang menekankan proses berpikir secara kritis kepada peserta didik, agar peserta didik dapat mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah. Yang kedua, model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran ini membuat guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Ada 7 komponen utama dari pembelajaran kontekstual. Yang pertama, konstruktivisme. Yang kedua, inquiry. Yang ketiga, bertanya. Yang keempat, learning. Yang kelima, modeling. Keenam, refleksi. Dan ketujuh, penilaian nyata. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran ekspositori. Ekspositori adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok peserta didik, agar peserta didik dapat menguasai materi yang optimal. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah, nama lainnya dalam bahasa Inggris adalah problem-based learning, yang dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan para proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Pemecahan masalah menjadi langkah utama dalam model pembelajaran ini. Yang selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah kerangka konseptual rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik dalam kelompok-kelompok tertentu. Tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan adalah menjadi tujuannya. Kelompok-kelompok tersebut bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya, model pembelajaran PAIKEM. Model pembelajaran PAIKEM merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Pembelajaran ini dirancang agar membuat anak lebih aktif mengembangkan kreativitas, sehingga pembelajaran bisa berlangsung secara efektif, optimal, dan pada akhirnya terasa lebih menyenangkan. Yang ketujuh, model pembelajaran kuantum. Model pembelajaran ini menggunakan cara untuk membuat pembelajaran tersebut mudah dipahami oleh peserta didik. Yang selanjutnya, model pembelajaran terpadu. Model pembelajaran terpadu
merupakan model yang dapat melibatkan beberapa mata pelajaran sekaligus akan memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna pada peserta didik. Selanjutnya, model pembelajaran kelas rangkap yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penggabungan kelas secara integritas. Yang kedua, pembelajaran terpusat. Efisiensi adalah kunci dari pembelajaran ini. Jadi, merangkap beberapa pelajaran dapat meningkatkan efisien pembelajaran. Yang ke-10, model pembelajaran tugas struktur. Struktur pembelajaran ini menekankan pada penyusunan tugas terstruktur yang wajib diselenggarakan oleh peserta didik guna memperluas penguasaan materi yang sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah dikaji. Yang ke-11, model pembelajaran portofolio. Model pembelajaran portofolio menitik beratkan pada pengumpulan karya terpilih dari satu kelas secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif, membuat kebijakan untuk mencerahkan masalah. Prinsip dasar model pembelajaran portofolio ini yaitu prinsip pembelajaran peserta didik aktif dan kelompok belajar kooperatif untuk menghasilkan produk portofolio secara bersama. Dan yang terakhir, model pembelajaran tematik. Model pembelajaran tematik merupakan pembelajaran dengan suatu kegiatan pembelajaran yang mengintegrasikan materi beberapa pelajaran dalam satu tema atau topik. Yang selanjutnya, apa itu metode pembelajaran? Menurut Ahmadi, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan yang dimaksud metode pembelajaran yaitu cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Metode dapat disimpulkan pula sebagai strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru sebagai media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran. Dalam penyusunan learning design perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran, yaitu siswa atau peserta didik. Dalam pemilihan metode pembelajaran harus memperhatikan jenjang pendidikan siswa, karena jenjang pendidikan siswa berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan berperilaku peserta didik pada setiap jenjangnya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Metode yang dipilih guru harus sesuai dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Jadi, metode harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Faktor materi pembelajaran. Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman, kesulitan, dan keluasan yang berbeda-beda. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat mampu memberikan arahan praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan suatu materi pembelajaran tersebut. Situasi belajar mengajar. Seorang guru harus memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi belajar mengajar di kelas. Fasilitas belajar mengajar. Fasilitas berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Tentunya, setiap sekolah memiliki fasilitas yang berbeda-beda, dan lengkap atau tidaknya fasilitas tersebut akan mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Selanjutnya, faktor alokasi waktu pembelajaran.
Pemilihan metode pembelajaran harus memperhitungkan juga ketersediaan waktu. Dan yang terakhir, guru. Latar belakang pendidikan guru juga mempengaruhi kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode, menjadi kendala dalam pemilihan dan penentuan metode. Macam-macam metode pembelajaran. Metode demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Yang kedua, metode latihan atau drill. Metode ini merupakan suatu cara mengajar untuk menanamkan kebiasaan tertentu. Latihan adalah suatu teknik mengajar yang mendorong siswa untuk melaksanakan kegiatan latihan agar memiliki ketangkasan atau keterampilan yang lebih tinggi dari yang dipelajari. Metode penugasan atau resitasi. Metode penugasan atau resitasi adalah cara penyajian bahan pelajaran yang dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode resitasi terstruktur adalah pemberian tugas kepada siswa di luar jadwal sekolah atau di luar jadwal pelajaran yang pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada guru yang bersangkutan. Yang terakhir, metode tanya jawab merupakan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, namun dapat juga dari siswa kepada guru.